Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang pagi hari ini mengucap syukur, menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Angkat tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi dengan iman percaya, takkan pernah ku
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat semua kasih karuniamu Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat segala tuntunanmu Tuhan di dalam hidup kami. Kita syakarala marala basyire kibarala bakasi kitiarala basyakarala basyire. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh duduk diam dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menerima taburan akan kebenaran firman-Mu. Dan bila firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah, kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa berkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kasih karunia, mujizat itu masih ada. Mujizat adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan tidak ada tandingannya. Melalui mujizat, Allah ingin kita mengenal dan percaya kepadanya. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan yang salah sasaran. Yang mereka kejar adalah berkat-Nya, mujizat-Nya, bukan Tuhannya. Saya akan berikan sebuah contoh agar saudara memahami dengan benar apa itu mujizat. Kalau sebuah perusahaan mengadakan demo untuk sebuah produknya, tujuan utamanya adalah supaya masyarakat mengenal dengan benar produknya, supaya masyarakat membeli produknya, bahwa produknya itu adalah produk yang berkualitas, produknya itu memiliki berbagai fungsi, produknya itu memiliki daya guna. Demikian juga dengan Tuhan. Dia mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya, agar kita percaya kepadanya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang menjagai dan melindungi kita
bahwa Dia Allah yang penuh dengan kasih setia, bahwa Dia Allah yang sanggup menyelesaikan semua permasalahan kita, bahkan Allah yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, dan itu akan Dia buktikan melalui mujizat-mujizatnya. Jadi tujuan daripada mujizat adalah supaya manusia itu boleh mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kasih karunia dicurahkan, karena itu hanya satu-satunya jalan yang bisa dipakai untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang sudah dirusak oleh iblis sehingga manusia tercemar oleh dosa dan tidak lagi hidup di dalam kekudusan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Melalui kasih karunia, manusia hendak dipulihkan, manusia hendak didandani, sehingga dia kembali menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita ada di dalam kasih karunia, kita seperti ada di dalam bengkel untuk didandani, supaya karakter dan hidup kita tidak lagi di dalam dosa, tetapi kita menjadi kudus, segambar dan serupa dengan Kristus. Melalui proses kehidupan, kita dibentuk sehingga kita mengenal Tuhan secara pribadi, dan iman kita bisa bertumbuh karena kita semakin percaya kepadanya. Karena melalui setiap masalah yang Tuhan berikan atau yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu sanggup memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Dan melalui proses itu, Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya, Tuhan mendemonstrasikan mujizat-Nya, Tuhan mendemonstrasikan kebaikan-Nya, kasih-Nya, dan kuasa-Nya. Karena itu jangan pernah takut dengan kehidupan, tetapi yakinilah bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya, bahwa Tuhan pasti mendemonstrasikan mujizat-Nya, bahwa Tuhan pasti memberkati kita, bahwa Tuhan pasti memberikan solusi dan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekarang saya bisa memahami apabila firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tuhan meminta kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kita bisa bertemu dengan Sang Pembuat mujizat, yaitu Allah itu sendiri. Bukan datang kepada kerajaan Allah untuk mencari berkat-Nya. Sebab tujuan utama kasih karunia adalah agar kita dipulihkan dari orang berdosa untuk kembali memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dan dosa tidak lagi menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi anak-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah sasaran, jangan terbuai dengan berkat-Nya. Kita datang kepada Tuhan bukan supaya kita diberkati, tetapi kita datang untuk menjadi anak-Nya, untuk menjadi warga kerajaan Allah, hidup dalam kekudusan, memiliki karakter Kristus, dan hidup seperti Kristus. Berkat adalah sesuatu yang menyertai. Karena itu kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu jangan pernah salah sasaran. Carilah dahulu Tuhan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab setiap kita bertemu dengan Tuhan, pasti kita akan bertemu dengan berkat-Nya. Karena Allah adalah sumber berkat. Dengan ini kita mengerti bahwa berkat hanya sebuah bonus. Berkat hanya untuk membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan.
Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan yang kita cari adalah berkat-Nya. Tetapi terlebih kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita mau menomorsatukan Tuhan. Sebab saat kita bertemu dengan Tuhan, kita akan bertemu dengan berkat. Jangan dibalik. Karena saat kita mencari berkat-Nya, belum tentu kita bertemu dengan Tuhan. Mari pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama masuk di dalam doa. Bapak Ibu, saat ini apa yang menjadi pergumulanmu? Lupakan sejenak. Carilah hadirat-Nya, carilah wajah-Nya, carilah Tuhan pada pagi hari ini. Karena ketika kita boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, pada saat itu kita akan mengalami solusi, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, izinkan mereka pagi hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, masuk di dalam hadirat-Mu dan mengalami berkat-berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.